Hello guys, welcome back to my channel. Yuk cari cuan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia serta selalu cuan. Oke, kembali lagi bersama saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang indikator Bollinger Band. Sebelum kita masuk pada pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe di channel ini supaya saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini dan membuat konten-konten yang menarik. Oke, jika sudah subscribe, kita masuk saja pada pembahasan, yaitu tentang indikator Bollinger Band. Nah, di sini diambil dari ZMax. Bollinger Band adalah salah satu strategi yang paling populer di kalangan para trader dan investor demi mendapatkan keuntungan dan transaksi yang mereka lakukan. Secara umum, Bollinger Band merupakan alat analisis teknikal untuk memprediksi tren suatu pasar, terlebih jika kamu ingin melakukan scalping untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Apa itu indikator Bollinger Band? Bollinger Band adalah indikator analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas. Pada Bollinger Band, indikator akan membentuk saluran di sekitar pergerakan harga suatu aset. Saluran didasarkan pada standar deviasi dan moving average. Dari mana sih asal-usul Bollinger Band? Bollinger Band ini diciptakan dan dipatenkan oleh John Bollinger, teknisi pasar investasi pada tahun 1977. Asal-usul strategi ini berlatar belakang dari pengalaman John Bollinger sendiri dalam berinvestasi dan trading. Kemudian John Bollinger Band menuangkan pengalamannya itu pada komputer mikronya untuk melakukan analisis teknikal. Nah, peran indikator Bollinger Band ini dalam trading apa sih? Nah, kenapa Bollinger Band ini penting digunakan saat trading kripto? Bollinger Band ini penting digunakan saat trading kripto yaitu untuk menentukan kondisi pasar suatu aset di mana biasanya terdapat dua hal atau dua kondisi, yaitu terjadinya overbought dan oversold. Apa sih itu overbought dan oversold? Oke, overbought adalah kondisi di mana suatu aset telah mencapai titik jenuhnya dalam pembelian. Hal ini biasanya didahului oleh tren kenaikan harga yang signifikan dan kemudian berhenti di suatu titik. Pada titik inilah para trader melepas aset tersebut untuk dijual dan mengambil profitnya. Kebalikan dari overbought, yaitu oversold. Oversold adalah kondisi di mana suatu aset sudah di titik jenuh penjualan, yang merupakan dampak dari adanya tren penurunan harga yang drastis. Setelah para trader menjual asetnya untuk mengambil profit, kemudian nilainya akan semakin menurun dan menuju titik jenuhnya, dan itulah yang dinamakan dengan oversold. Kemudian kita lanjut bagaimana cara menggunakan Bollinger Band saat kita trading. Nah, perlu teman-teman ketahui, Bollinger Band ini terdiri dari 3 garis, yaitu garis bawah, garis tengah, dan garis atas. Pada garis tengah Bollinger Band ini merupakan moving average, atau lebih tepatnya yaitu menggunakan simple moving average yang menjadi dasar perhitungan garis bawah dan garis atas. Nah, garis tengah tadi menggunakan simple moving average, sementara garis atas dan garis bawah menggunakan exponential moving average sebagai patokannya. Nah, untuk lebih gampang memahami Bollinger Band atau teknik Bollinger Band ini, mungkin sebaiknya kita langsung masuk pada chart. Di sini saya menggunakan chart dari TradingView. Di sini adalah chart dari Bitcoin. Nah, di sini saya sudah mengatur Bollinger Band sebagai indikatornya. Di sini terdapat MA juga, kita hilangkan saja MA-nya. Nah, di sini hanya ada
Bollinger Band. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, Bollinger Band ini terdiri dari 3 garis. Yang pertama garis atas, yang kedua garis tengah, dan yang ketiga adalah garis bawah. Untuk garis atas dan garis bawah ini menggunakan exponential moving average. Sedangkan untuk garis tengah ini menggunakan simple moving average. Untuk penggunaannya, seperti yang dikatakan tadi, ketika chart menyentuh garis atas, maka itu bisa dikatakan telah terjadinya overbought. Overbought yaitu tadi seperti yang dikatakan adalah terjadinya jenuh dalam kenaikan harga. Ketika dia mengalami kenaikan sampai menyentuh di garis atas dari Bollinger Band seperti ini, dan antara garis atas dan garis bawah ini mengecil, maka teman-teman yang telah melakukan posisi long dapat take profit di area sini, karena di area sini sudah terjadinya penyempitan ukuran dari Bollinger Band. Sehingga ketika dia mencapai titik ini, chartnya akan turun dan sampai di titik ini. Itu untuk teknik overbought-nya. Kemudian di oversold. Nah, kita contohkan ambil di sini. Di sini chart dominan menyentuh di area garis bawah Bollinger Band. Berarti dalam menentukan tren pada saat ini adalah downtrend. Nah, ketika garis Bollinger Band ini menyempit di sini, maka ada kemungkinan terjadinya oversold atau adanya pembalikan harga. Teman-teman yang melakukan open posisi short bisa melakukan take profit di area sini. Setelah take profit di sini, maka harga akan naik. Tetapi di sini dalam kondisi chartnya di Bitcoin, harga kembali turun. Oke, seperti itulah cara penggunaan dari indikator Bollinger Band. Semoga teman-teman semua bisa memahami penggunaan dari indikator Bollinger Band. Sebelum saya akhiri channel ini atau video kali ini, mohon untuk teman-teman untuk subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak dipahami dalam penjelasan kali ini. Oke, see ya.